meja pendaftaran kita ya. Kita sampaikan kepada Ibu. Ibu selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Febri yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Nanti disampaikan dengan Nyonya X. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nanti beliau menyampaikan saya ini ada haidnya yang banyak dan agak berbau. Lalu kita tanya sudah berapa lama? Misalnya disampaikan sudah mau 3 hari gitu. Setelah itu apakah ada gatal? Kita tanya. Lalu untuk keputihan yang seperti ini baru sekarang atau sebelumnya sudah pernah? Lalu ibu melakukan pengobatan apa? Atau ibu menggunakan cairan apa untuk mengurangi keluhan ibu? Gitu ya kita tanya. Lalu misalnya disampaikan oleh beliau, saya menggunakan sabun cebok gitu. Nah, pada saat keputihan seperti ini menggunakan sabun cebok, bagaimana responnya? Apakah makin tambah gatal, makin tidak nyaman, makin bertambah keputihannya atau bagaimana gitu ya? Atau bertambah enggak keputihannya jumlahnya gitu? Atau justru berkurang? Lalu misalnya dia sampaikan justru bertambah gatal dan bertambah banyak misalnya begitu. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara fisik di bagian alat genitalnya Ibu atau alat kelamin Ibu. Setelah itu akan dilakukan screening untuk penyakit lainnya yang ada di area kelamin seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Itu konsep ya. Lalu dia menyatakan bersedia. Setelah itu baru kita sampaikan, Ibu saya perlu mempersiapkan alat, mempersiapkan diri saya dan juga mempersiapkan ruangan, termasuk nanti Ibu. Apakah Ibu berkenan? Misalnya iya berkenan. Lalu kita arahkan ibunya, Ibu boleh baringan dulu. Sebelum baringan Ibu boleh buka pakaiannya dulu. Ini selimutnya, misalnya begitu. Kalau misalnya dia mau tiduran dulu, nanti buka pakaiannya sudah ditutup selimut kita bantu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau buka dulu, lalu disalungkan juga Ibu tidak apa-apa senyamannya. Setelah itu sembari beliau berganti pakaian, kita cuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Kalau kan dia mengalir ya, pakai handuk. Kita cuci tangan 1, terus 2, terus 3, 4, terus 5, 6, sampai ke situ ya. Dibilas, dicuci, lalu dikeringkan satu sisi, satu bagian tangan dan lengan ya. Jadi jangan misalnya, nih sorry ya, handuk ini satu ke sini terus ke sini, jangan. Tetapi satu sisinya, satu lengan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi supaya sih kalau ada mikroorganisme tidak pindah. Jangan di itu ya nanti ya. Tadi ceritanya tadi kita pakai handuk ya, jangan pakai kayak selimut. Ya setelah itu baru kita menggunakan ya apron dispo. Nanti kalau ujian tenang aja, kalau lupa diem, lihat apalagi ya yang harus saya pakai terlebih dahulu daripada berusak-berusuk, akhirnya lupa, nanti makin tremor, akhirnya ke belakangnya ngeblank. Tapi saya yakin kalau kalian udah sering latihan, ngeblank itu harusnya nggak ada. Jadi mendingan diem dulu, ada apa nih yang harus pertama kali disiapin gitu ya. Hati-hati. Udah setelah kita pakai apron, kita pastikan alat. Kan tadi udah siapkan diri ya. Lalu kita perhatikan alat ada yang kurang, misalnya dia mau melakukan IVA. Berarti butuh apa aja? Kalau duk udah pasti ya. Bengkok pasti, jeli pasti, kapas DTP iya. Sama sentet sebagai bahan ya. Terus kita lihat di sini ada pom, ya. Lalu ada sarung tangan steril. Terus ada spekulum ya. Dan juga kapas lidi. Nah selanjutnya kalau kita mau pap smear, alatnya ini duk udah pasti semua harus ready. Jelly ya untuk spekulum, hand sanitizer ya, bengkok, objek gelas, sama sentak kita turunkan ya. Lalu ini kapas DTP nanti untuk bersihkan. Lalu ada objek gelasnya, kaca gelasnya, hand steril, sama tadi sitobras dan spekulum. Sampai sini bisa dipahami ya. Di bawah nanti ada foam larutan klorin untuk disinfektan.
kelihatan. Ya. Jadi dari sarung tangan yang sudah dipakai, bengkok sudah pakai, celup, bengkok dulu celupin, lalu sarung tangan, celup dan rendam di situ selama 10 menit. Nah, sudah selesai kita siapkan ibu, diri, alat, baru pastikan lagi lingkungan sudah tertutup, misalnya pintu dan juga sampirannya hordeng gitu. Lalu si ibunya posisi, sekarang kita ke posisi. Ibu posisinya lebih maju ya Bu, bokongnya di perbatasan sini. Setelah itu kita selimutkan. Posisinya adalah litotomi, kakinya dilipat ke atas seperti itu. Kan nanti idealnya ini pakai tempat tidur yang kakinya ada penahan kaki ya gitu. Ini bukan tempat tidur yang seperti ini ya. Ya, selanjutnya baru kita sampaikan kepada ibu saya menggunakan lampu yang untuk bisa membantu melihat lebih jelas jarak pandang agar lebih terang juga begitu. Ya, setelah itu ini pada saat ngomong kayak gitu kita sembari duduk ya sebenarnya. Ini alat kita ergonomiskan, kita dekatkan supaya lebih mudah dijangkau. Nah, sekarang kita mau sesuai data klik dulu ya. Pap smear dulu ya, adik-adik ya. Nah, prinsipnya IFA pap smear itu adalah steril. Ya, kalau pap smear berarti kita butuh jet glass ya. Perhatikan ini sudah bisa dibuka. Lalu bengkok udah ready, udah dekat. Ibu izin ya, permisi ya, saya buka. Lalu kita pasang dulu, karena dia steril, kita pasang dulu bengkoknya ya. Apa ini? Perlak. Ya. Nah, ini kan sebenarnya harusnya high nanti ini kan saya steril. Ya kan, adik-adik? Kalau udah ininya bersih kan? Ini harusnya tadi bagaimana? Digulung dulu ya? Tadi belum digulung. Ya, ibu boleh miring ke kanan. Nah, miring ke kanan beliau, kita dorong ininya. Boleh miring lagi ke kiri, Bu. Nah, seperti ini, boleh kita sedikit ya, Bu, sudah nyaman. Nah, ini tetap kita tutup. Tadi kan ya area pinggang ke bawah ya? Iya. Nah, setelah itu sudah tadi pap smear, ini sudah ready semua. Jadi juga sudah. Ini boleh kita buka dulu ya. Nah, ini kita baru pakai sarung tangan ya. Ada nggak yang harus kita pakai lagi? Nggak ada ya. Oh sorry, tadi kalau pap smear ini ada kemungkinan ya. Ini pengecualian. Ini sitobras ada yang dipakaikan plastik. Jadi kalau misalnya pakai plastik berarti kita buka dulu. Ini kan steril, masukin sini, baru kita pakai handphone ya begitu. Nah terus selanjutnya kan kita pakai sarung tangan sebelah ya adik-adik. Nah setelah itu kita melakukan inspeksi dulu ya. Yang dilakukan inspeksi vulva vagina tidak ada kelainan, tidak ada luka, tidak ada tanda gejala IMS, yaitu kayak tadi misalnya kutil gitu ya, atau luka yang mana indikasinya antara gonorrea atau chlamydia misalnya gitu, atau candida. Setelah itu tidak ada bengkak, misalnya tidak ada udim ya, dan tidak ada varises di vulva. Vulva ini ya, yang pipi luar ya, labia mayor itu vulva ya. Tidak ada tidak ada lesi, luka, terus tidak ada udim, udim 2 ya, terus tidak ada varises, dan yang keempat tidak ada keluar cairan vagina. Iya. Nah setelah itu baru kita lakukan apa? Palpasi. Nah, pada saat palpasi ibu permisi ya. Kalau ada kerasa tidak nyaman, boleh ibu tarik nafas. Saya mau periksa kelenjar di vagina ibu. Nah ini kelenjar yang atas, permisi ya Bu, secara lembut tapi kuat. Kita palpasi ke arah uretra ya. Ada yang nyeri nggak Bu? Terus wajahnya meringis, berarti ada nyeri. Tapi mulutnya bilang enggak ada nyeri, berarti ada nyeri ya. Coba lagi ke bawah, dipalpasi kuat tapi lembut. Ada nyeri nggak Bu? Tidak ada, tapi dia meringis, berarti ada nyeri. Ada nyeri di kelenjar. Scan,
Atas scan, bawah bertolir. Setelah itu, apalagi kita lakukan pemasangan spekulum. Ya, pemasangan spekulum, kita ambil spekulumnya. Ambil spekulumnya. Setelah itu, tangan kiri kita ini udah on. Ya, karena kita udah ambil gel. Ini balurin semuanya, lalu kita ulas seperti ini sampai ke belakang. Ya, setelah itu baru kita pasang. Tangan kirinya nggak nganggur, vagina kita kan nggak ngablak gini ya. Ya, jadi dibuka. Permisi ya Bu, saya mau masukin alat. Boleh Ibu tarik nafas, ini kita pegang yang kuat, tarik nafas. Tarik nafas panjang, tarik nafas panjang. Ya, boleh maju sedikit Bu. Nah, kalau dia mundur, jangan mundur ya. Setelah itu, tarik nafas lagi, buang Bu. Ya, jadi tadi kan seperti ini ya. Tarik nafas Bu. Boleh buang, kita putar. Lalu, udah selesai. Oh, posisinya sudah baik. Untuk melihat mulut rahim, kita tekan ini. Ini harus dipegang ya. Ini kita tekan. Nah, kelihatan tuh mulut rahim atau porsinya. Lalu kita kunci. Nah, teknik kunci. Boleh tuh kameranya yang mau lihat ke sini nah. Jum banget. Oh, itu. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Ini susah Ibu. Kelihatan nggak? Samsung Pro Max. Kelihatan nggak? Oh iya. Harus sampai kebuka begini, ya. Maksimal. Iya. Oh berarti bawahnya Ibu, ditekan oh, ya, Iya, bawahnya aja yang diputar. Seperti ini. Melihat area cervix ya, Dede ya. Nah, ini nggak boleh dimanggurin begini. Kebayang nggak? Ini alat di vagina kita nanti bisa gitu loh. Iya. Berat. Ya. Jadi ini nggak boleh kita lepas gini. Harus tetap dijaga. Ini berat nggak? Berat. Kasihan nggak vaginanya? Kasihan. Tetap cantik. Ya, jadi ini harus tetap dipegang, disanggah. Nah, kita menyangga. Setelah itu tangan kanannya mau melakukan tindakan kan? Ganti pakai tangan kiri. Sebelum melakukan tindakan inspeksi. Mahasiswa sering lupa. Ada lagi yang harus diinspeksi. Yang akan diinspeksi siapa? Bibir cantiknya di dalam kan? Iya. Lihat warnanya apa, serviksnya. Boleh loh kita atas kanan kiri, tapi pelan-pelan jangan ya dikit-dikit aja. Kalau kurang bawah berarti agak ke bawahin, kalau kurang atasin dikit gitu loh ya. Kayak kalian kalau kalian nyetir mobil si supirnya kan pelan-pelan ya noleh-nolehnya ya. Kita lihat apa di sini. Lihat di sini di serviks apa aja, Dek? Ada warna serviksnya merah muda. Terus tidak ada luka. Tidak ada lendir yang menutupi. Terus tidak ada lendir serviks Yang menutupi awal jalan. Iya. Kekuningan abnormal. Kalau misalnya nih warna serviks pucat, boleh nggak sebutin ya? Boleh. Apa adanya hasil pemeriksaan lendir serviks. Kalau di serviks, apa adanya hasil pemeriksaan mulut, rahim atau serviks. Jadi misalnya setelah saya inspeksi, serviks warnanya pucat. Setelah itu ada lesi atau luka. Setelah itu yang ketiga ada keputihan berwarna hijau bercampur darah. Misalnya begitu.
itu adalah kondisi serviks si wanita tersebut. Lalu kita lakukan, makanya kita perlu melakukan screening berupa IVA atau pap smear. Kondisi ini tuh udah termasuk IMS atau sudah mengarah ke tanda gejala klinis CA gitu. Buat konfirmasi apa sih bisa dipahami? Iya, bisa. Pap smear. Maaf ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita mau bersihkan juga boleh. Kita bersihkannya boleh pakai sitobras, boleh pakai si cutter, lidi cutter. Tapi kalau lidi cutter itu kan ada kemungkinan dia nempel ya. Jadi mendingan pakai si sitobras. Kalian anaknya pegangnya begini ya. Ya jangan kayak memanah begini ya, tapi begini. Gitu. Nah, ini kita masukkan. Ibu permisi ya. Saya mau memasukkan alat. Mungkin terasa tidak nyaman, boleh tarik nafas. Ini kalian tadi salah jarum jam ya? Iya. Misalnya saya dari jam 12 ke jam 12. Iya. Saya kalian mau punya asisten, segera. Ini boleh dilepas. Segera ambil si ya, objek gelas ya. Tadi kalau misalnya mau secara horizontal seperti ini, tetapi kalau misalnya mau diputar, dia lawan arah dan 180 derajat. Ya, lalu diamkan dulu 1 menit, baru masukkan ke dalam objek gelasnya, tapi yang sudah ada cairannya, baru difiksasi diputar. Ini masuk ke bengkok. Ini kan tadi akan masuk ya, dan langsung disirim. Begitu. Terus selanjutnya, ini misalnya masih kotor, boleh kita bersihkan lagi. Sekarang kita lanjut ke IVA. Iya. Nah, tadi alat-alatnya ini belum disiapin ya, asal catat ya. Misalnya kita tolong, kita punya asisten. Asisten boleh minta tolong sama catat pura-pura aja. Ya, sudah. Setelah itu, ini nggak keriting begini ya. Ya. Ini tangan harus standby ya, adik-adik. Kalau mau lepas sebentar boleh. Ini pastikan terendam sama cetak. Lalu ibu permisi ya. Jangan dibersihkan dulu kalau yang ini. Tapi harus di swipe dulu ya. Ini kalau megang ini dia boleh seperti ini ya. Kayak kemarin sekarang kita mau swipe cervix. Permisi ya ibu ya. Pastikan di pastikan di mulut rahim. Misalnya saya mulainya dari jam 1. Putar ke arah jarum jam sampai ke arah jam 1. Setelah selesai, kita keluarkan, lalu kita biarkan selama 1 menit, tunggu dulu, jangan langsung di assessment, jangan langsung dinilai. Lihat apakah warna, apakah respon dari serviks setelah diaplikasikan asam asetat. Warnanya masih merah muda, tidak ada bercak atau bintik putih, ya, atau berubah warna. Ya, tadi warnanya masih merah muda, jadi berarti tidak berubah warna. Atau misal itu kalau yang fisiologis, tapi kalau yang patologis warna berubah, misalnya menjadi berbusa begitu. Setelah itu ada seperti luka. Nah, setelah selesai kita bersihkan lagi pakai lidi waktu tadi. Baru ya. Jadi lidi waktu ada beberapa. Ya. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru ini kita tutup. Ibu sudah selesai. Boleh tarik nafas. Ini kita longgarkan. Lalu kita tutup ini. Jangan lupa ya. Kalian udah longgarin, langsung kalian miringkan. Ininya masih nganga gini. Ya, ini kita tutup dulu. Si cakar bebek yang tadinya nganga ini tutup dulu. Jangan ini udah dilonggarin tapi masih nganga, ya. Ini udah dilonggarin, tutup dulu. Ininya diangkat ke atas, baru kita tahan. Tahan ini sini. Ini tahan supaya menutup gitu. Ini membuka vagina. Nah, tutup. Tarik nafas ibu, buang. Nah, selesai. Nah, ini posisinya kayak gini lagi. Masuk kayak gini, keluar kayak gini. Nah, kalau kayak tadi kan ini begini, putar, pelan-pelan, buka, tahan, iya. Lalu kunci. Kunci begini. Setelah itu, baru kita lihat kan tadi saya mulut rahimnya gini ya. Nah, kalau sudah selesai, buka kunci, jangan langsung jadi ditutup dulu, baru
yang tiba-tiba pas lagi bisa? Bisa. Jadi tahan, fiksasi, puter, keluarin. Jadi sembari buka pas. Selesai, taruh di bengkok, masukin ke keluarin semua. Yang kayak gini masukin kemana? Ke keluarin. Yang kayak gini ke bengkok. Ini masuk ke keluarin. Udah selesai semuanya. Ibunya dibersihkan, ya baru kita suruh keluarin, sampaikan ibunya baju celana kalau butuh bantuan. Nah ini kita baru terakhir suruh keluarin, baru balik. Begitu adik-adik. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Allah Akbar. Ini sebenarnya kan ini objek apa sih kacanya kan gede ya. Kalau nggak gede kan nggak bisa. Ya ini yang bikinin web nanti si pasien bawa ini. Ibu berarti ngambilnya pakai nanti pakai si orang web nanti itu kayak pakai orang kita hanya ngambil apusan lendir spesimen aja, hanya ngambil spesimen kalau pap smear. Ya, kalau pap smear hanya ngambil spesimen, nanti spesimennya yang akan kita konsulkan ke laboratorium. Ya. Ada lagi deh? Ini udah kan ya? Kalau IPA, Ntar gue potong-potong 3 menit. untuk dilihat dulu, semua prosedurnya sama.